kepada segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita yang lalu tentang akar masalah perpecahan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kekhilafahan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah bahas dengan panjang lebar pada pengajian yang lalu bahwa setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangkut persoalan khilafah, ada yang disepakati oleh umat Islam, ada yang diperselisihkan oleh umat Islam. Yang disepakati ialah bahwa setelah wafat Nabi wajib ada khalifah, memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Jadi tidak boleh tidak, harus ada khalifah. Karena kalau tidak ada khalifah, bahaya, mengancam keutuhan umat Islam. Tapi kemudian umat Islam berbeda di dalam persoalan bagaimana cara menetapkan khilafah dan siapa pula yang berhak menjadi khalifah. Bagaimana cara menetapkan khalifahnya dan siapa pula yang berhak jadi khalifah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka di tengah-tengah umat Islam ini ada 3 pendapat. Yang pertama, kekhilafahan itu ditetapkan melalui wasiat. Yang kedua, kekhilafahan itu ditetapkan melalui syarat. Yang ketiga, khilafah itu ditetapkan melalui ijtihad. Nah, yang berpendapat khilafah itu harus ditegakkan dengan wasiat maupun isyarat dan ijtihad, masing-masing punya alasan. Jadi bukan pendapat begitu saja tanpa alasan. Nah, yang mengatakan dengan wasiat, mereka beralasan karena khilafah adalah masalah besar, sehingga wajib ditetapkan dengan wasiat. Jadi kepemimpinan ini bukan masalah kecil. Jadi kalau urusan yang lain itu diatur oleh Nabi, dipesan oleh Nabi sedemikian rupa, apalagi urusan khilafah. Sedangkan yang isyarat beralasan khilafah memang masalah besar, tapi penetapannya cukup dengan isyarat, tidak mesti dengan wasiat. Adapun yang mengatakan ijtihad, mereka beralasan khilafah memang masalah besar, justru karena ini masalah besar, maka menetapkannya harus melalui ijtihad. Nah, jadi ini 3 pendapat ini yang populer di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan. Sampai hari ini tidak berhenti ini perdebatan sepanjang 14 abad. Nah, kemudian kita lihat mulai dari yang pertama, yang mengatakan khilafah harus ditetapkan melalui wasiat. Maka muncul pertanyaan, untuk siapa wasiat tersebut? Nah, di sini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok nasibah atau kelompok nawasib, kelompok yang kontra terhadap keluarga Nabi, terhadap Ahlul Bait. Yang mana kelompok ini mengatakan wasiat itu ada dan ditujukan untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalilnya
semua nas Al-Quran dan Al-Hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjukkan adanya wasiat dari Nabi untuk beliau. Nah, sedangkan pendapat yang kedua dipelopori oleh kelompok Syiah, khususnya kalangan Syiah Imamiyah. Nah, kelompok ini mengatakan wasiat itu ada, tapi wasiat itu adalah untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi kalau nasibah tadi disebut-sebut sebagai kelompok yang dengan dalih cinta sahabat, tapi mereka merendahkan Ahlul Bait. Kelompok Syiah ini sebaliknya, mereka disebut-sebut sebagai kelompok yang dengan dalih cinta keluarga Nabi, benci sahabat. Tapi ini kan pandangan umum. Tapi kalau kita mau mendalami lagi, ya tidak mesti juga itu seorang nasibah itu harus mencaci maki Ahlul Bait atau seorang Syiah itu harus mencaci maki sahabat. Tapi dua kelompok ini memang berselisih paham. Nah, kemudian apa dalilnya? Nah, mereka punya dalil semua nas Al-Quran dan Al-Hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu semua menunjukkan adanya wasiat dari Nabi untuk Sayyidina Ali. Tentunya saya tidak perlu kupas lagi satu persatu dalil-dalilnya, karena pada malam Kamis yang lalu sudah kita kupas. Malam ini saya hanya sedikit murojaah supaya kita ingat apa yang sudah kita bahas pada malam Kamis yang lalu. Dan bagi yang malam Kamis lalu tidak hadir, dan tidak bisa mengikuti lagi dari awal. Nah, kemudian yang mengatakan dengan isyarat, juga muncul pertanyaan untuk siapa isyaratnya. Maka lagi-lagi muncul dua kelompok. Kelompok yang pertama yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibn Taimiyah berpendapat isyarat itu untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan tadi. Semua nas Al-Quran dan Hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah menjadi isyarat dari Nabi tentang kekhilafahan Abu Bakar setelah wafat Nabi. Dalilnya sama dengan nasibah, cuma pemahamannya yang berbeda. Kalau nasibah memahami ini sebagai wasiat, lalu Ibn Taimiyah memahami ini sebagai isyarat. Nah, kelompok yang kedua, kelompok Zaidiyah. Ini salah satu sekte Syiah yang lebih mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Zaidiyah ini mengatakan isyarat ada buat siapa? Buat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan kelompok Syiah yang lain. Semua nas Al-Quran dan Hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan isyarat buat beliau untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Jadi dalil Zaidiyah dengan dalil Syiah Imamiyah sama. Bedanya Syiah Imamiyah memahami dalil-dalil ini sebagai wasiat, sedangkan Zaidiyah memahami dalil-dalil ini sebagai isyarat. Sekarang kita masuk yang ijtihad. Penetapan khilafah dalam ijtihad. Lalu untuk siapa kalau dalam ijtihad? Maka kalau disebut untuk ijtihad, ya untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Apakah itu untuk Ahlul Bait? Apakah itu untuk sahabat Nabi? Siapapun yang memenuhi syarat berhak menjadi khalifah. Artinya Sayyidina Abu Bakar berhak, Sayyidina Umar berhak, Sayyidina Utsman berhak, Sayyidina Ali juga berhak. Semua sahabat Nabi berhak, semua keluarga Nabi berhak. Yang penting memenuhi syarat.
Nah, ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapatnya ini, bukan yang tadi. Ini yang saya garis bawahi. Nah, lalu bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang dalil-dalil yang digunakan 4 kelompok tadi? Maka Ahlus Sunnah menyebutkan semua nas Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu maupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah fadail dan manaqib masing-masing. Artinya itu semua riwayat menunjukkan keistimewaan. Jadi ada ayat Quran tentang Abu Bakar Siddiq, yaitu keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Ada hadis tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Ada ayat Quran tentang Ali ibn Abi Thalib, yaitu keistimewaan Ali. Ada hadis yang bicara tentang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yaitu keistimewaan Ali. Jadi itu merupakan keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh sahabat lain dan tidak ada kaitan dengan urusan wasiat ataupun isyarat khilafah. Jadi pokoknya intinya kalau Ahlus Sunnah wa amruhum syura bainahum. Jadi ini masuk dalam konteks musyawarah. Nah, sedangkan musyawarah kan sudah diatur dalam Al-Quran oleh Allah, dalam hadis oleh Nabi. Nah, jadi karena ini urusan besar, Nabi sudah menyampaikan konsepnya bagaimana cara milih pemimpin dengan musyawarah. Berarti tanggung jawab Nabi sudah selesai. Tinggal bagaimana kita umat memusyawarahkannya. Nah, inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang fakta ijtihad. Kita bicara fakta bahwa sepanjang sejarah Khulafa Rasyidin, ternyata semua Khulafa Rasyidin itu naik menjadi khalifah melalui syura, melalui musyawarah. Nah, di antaranya kita lihat Khulafa Rasyidin itu ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, kita lihat Sayyidina Abu Bakar dulu terpilih melalui intikhab, melalui pemilihan. Nah, di mana kita sudah ceritakan Sayyidina Abu Bakar terpilih melalui intikhab di Saqifah Bani Sa'ida. Sedangkan Sayyidina Umar terpilih melalui istikhlaf, melalui penunjukan. Sayyidina Abu Bakar yang menunjuk Sayyidina Umar dari hasil jajak pendapat musyawarah dengan gubernur-gubernur, dengan sahabat lain tentang siapa yang layak untuk menggantikan beliau. Nah, kemudian beliau cenderung kepada Umar, beliau istikhlaf, ditunjuk. Nah, ini Sayyidina Umar terpilih melalui istikhlaf. Sedangkan Sayyidina Utsman terpilih mengikuti ikhtiar, pemilihan terbatas, di mana Sayyidina Umar sebelum wafat membentuk majelis syura, anggotanya 6 orang. 6 orang inilah yang rapat musyawarah untuk memilih khalifah. Hasilnya mereka memilih Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berarti ini pemilihan terbatas, sistem keterwakilan. Jadi kalau kayak sekarang nih sistemnya lewat MPR, DPR. Jadi nggak semua rakyat dilibetin. Kemudian Sayyidina Ali ini dalam keadaan darurat, yaitu dengan syauka, kekuatan penduduk Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan negara. Karena Sayyidina Utsman terbunuh, rame-rame datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali didaulat untuk menjadi khalifah. Jadi karena ini kekuatan penduduk, people power, semua datang rame-rame. Itu namanya bisauka. Jadi udah nggak lewat majelis syura, nggak lewat pemilihan lagi, mereka langsung mendaulat Sayyidina Ali. Nah, inilah cara-cara bagaimana Khulafa Rasyidin ini naik sebagai khalifah. Jadi Anda bisa lihat ada intikhab, istikhlaf, ikhtiar dan syaukat. Ini semua adalah ijtihad. Nah, ini fakta, makanya kita kasih judul apa tuh? Fakta ijtihad.
Jadi nggak ada cerita soal wasiat, soal isyarat. Ini semua merupakan ijtihad. Nah, dengan demikian kita buat ringkasan. Kemarin sudah kita tunjukkan kekhilafan setelah Nabi ada 3 pendapat. Ada yang bilang wasiat, ada yang bilang isyarat, ada yang bilang ijtihad. Yang wasiat terbelah menjadi 2 kelompok. Itu ada mengatakan buat Abu Bakar, ada mengatakan buat Ali. Yang mengatakan buat Abu Bakar adalah Nasibah, yang mengatakan buat Ali adalah Syiah. Yang isyarat juga terbagi 2 kelompok. Ada yang mengatakan buat Abu Bakar, itu pendapat Ibn Taimiyah. Ada yang berpendapat buat Ali, itu pendapat Saidiyah. Sedangkan ijtihad hanya 1 kelompok, di mana mereka berpendapat yang berhak menjadi khalifah ya semua ahlul bait, semua sahabat Nabi yang memenuhi syarat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah. Berarti ada berapa pendapat semua? 5. Jadi dari 3 pecah menjadi 5. Nah inilah yang sudah kita jelaskan pada malam Kamis yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Masih ingat kan pelajaran yang lalu? Saya sudah ceritain sejarahnya, gimana Sayyidina Abu Bakar terpilih dan lain sebagainya. Nah sekarang mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Ada fakta sejarah. Fakta sejarah ini harus kita lihat dengan cermat, harus kita perhatikan dengan positive thinking, pemikiran yang positif, sehingga kita tidak salah memahami sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakta sejarah yang pertama, setelah wafat Nabi, real bahwa khulafa Rasyidin yang memimpin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan suka, tidak suka, ridho, tidak ridho, hormat, tidak hormat, cinta, tidak cinta, ini fakta. Jadi saya di sini nggak bicara soal cinta atau tidak cinta. Mau dia cinta Abu Bakar, dia nggak cinta Abu Bakar. Mau dia cinta Ali, dia nggak cinta Ali. Yang jelas faktanya 4 orang inilah yang menjadi khulafa Rasyidin. Saya kira jelas tidak? Paham? Nah, dari mana kita katakan fakta mereka yang menjadi khalifah? Sebab yang namanya khalifah secara de facto itu memegang kendali kekuasaan, yang menetapkan peraturan, yang menetapkan kapan perang, kapan tidak perang, yang mengambil keputusan, yang ngatur negara, yang ngangkat gubernur-gubernur di daerah. Ya, faktanya mereka. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, ya Sayyidina Abu Bakar yang ngatur negara. Sayyidina Abu Bakar yang ngangkat gubernur, Sayyidina Abu Bakar yang bagi-bagi tugas kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar yang menentukan kapan perang, kapan tidak. Sayyidina Abu Bakar yang memutuskan siapa jadi panglima perangnya. Karena khalifahnya siapa? Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, yang naik Sayyidina Umar. Buktinya Sayyidina Umar yang mimpin, Sayyidina Umar yang kendalikan negara, Sayyidina Umar yang kirim pasukannya, angkat panglima perangnya, angkat gubernur, yang menetapkan gaji pegawai negeri satu negeri. Nah, berarti secara de facto Sayyidina Umar adalah khalifah. Begitu juga Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Umar wafat, nyatanya Sayyidina Utsman yang atur negara, Sayyidina Utsman yang menetapkan gaji, Sayyidina Utsman yang mengangkat pejabat negara, Sayyidina Utsman yang melantik gubernur-gubernur di daerah, Sayyidina Utsman yang mengatur kekuasaan di negara. Setelah Sayyidina Utsman wafat, fakta Sayyidina Ali yang atur itu semua. Walaupun ada 1-2 yang melakukan pemberontakan, tapi itu sama sekali tidak bisa memungkiri kekuasaan yang dimiliki oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi begitu Sayyidina Ali mimpin, ya beliau yang atur semua. Beliau yang angkat gubernur, beliau yang angkat panglima perang, beliau yang tetapkan yaitu segala ketentuan dalam negara. Jadi inilah fakta sejarah. Saya ulangi dulu sampai di sini, paham tidak? Ibu-ibu yang di atas paham, Bu?
Alhamdulillah. Sekarang fakta kedua. Fakta kedua, ternyata ada kejadian menarik. Setelah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah, yang ketika itu Ahlul Bait keluarga Nabi sedang sibuk mengurus jenazah Nabi, akhirnya keluarga Nabi selama 6 bulan tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar. 6 bulan namanya. Kalau Sayyidina Ali sudah tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar, semua Ahlul Bait nggak ada yang baiat sudah. Karena Sayyidina Ali ketika itu setelah wafatnya Nabi, beliau adalah pemimpin Ahlul Bait. Semua Ahlul Bait, Bani Hashim, Bani Muttalib, nah itu tunggu instruksi dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setuju, semua setuju. Sayyidina Ali diam, semua diam. Ternyata Sayyidina Ali selama 6 bulan tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq. Itu kalau dalam politik Islam, kalau nggak memberikan baiat, berarti dia nggak setuju dengan kepemimpinan itu. Kalau dia nggak berikan baiat, berarti dia belum berikan sumpah setia. Tapi ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak memberikan baiat? Yang benci dengan Ahlul Bait, Nawasib, yang benci dengan Sayyidina Ali mengatakan, ini Sayyidina Ali nggak tahu diri. Orang udah angkat Abu Bakar, dia nggak mau kasih baiat. Yang benci kepada Sayyidina Ali akan mengatakan, ini Sayyidina Ali ini iri, dengki. Kenapa bukan dia yang jadi khalifah? Kenapa mesti Abu Bakar Siddiq? Jadi orang yang benci Sayyidina Ali macam-macam penafsiran. Sayyidina Ali dibilang irilah, dengkilah, sakit hatilah, kecewa lah nggak jadi khalifah. Sayyidina Ali itu haus kekuasaan. Sayyidina Ali itu pengen jadi penguasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang benci kepada Sayyidina. Sebaliknya yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar, ini dijadikan alasan. Lihat, kepemimpinan Abu Bakar itu nggak sah. Orang keluarga Nabi nggak ngakuin. Yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar Umar ini memang merampas kekuasaan. Kenapa keluarga Nabi lagi urus jenazah Nabi? Kok Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sibuk ngurus pemilihan pemimpin? Kenapa keluarga Nabi nggak diajak musyawarah? Oh, ini karena Abu Bakar Umar ini nggak, kalau nanti keluarga Nabi ikut nggak kepilih, kalau populer. Nah ini jadi persoalan. Jadi yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar, yang benci kepada Sayyidina Umar, ya dibikin macam-macam jawaban. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan takut dari kalau Ahlul Bait ikut, Ahlul Bait yang kepilih, bukan mereka. Karena orang Ansor itu semuanya itu pecinta Ahlul Bait. Orang Ansor itu terkenal, semua Ansor pecinta keluarga Nabi. Makanya pada saat Sayyidina Ali perang, tidak ada seorang Ansor pun yang keluar dari pasukan Ali. Semua Ansor ikut pasukan Sayyidina Ali. Jadi bisa dibayangkan kalau Ali ada di Saqifah Bani Sa'idah, bukan nggak mungkin Ansor pilih Ali semua. Jadi yang benci kepada Abu Bakar, ini Abu Bakar Umar bang hitung nih. Ini kalau ada Ali ini nggak bakal menang. Makanya buru-buru udah dipilih, mumpung Ali nggak ada, mumpung Ali sibuk. Makanya Sayyidina Ali marah. Ini Abu Bakar memang nggak benar, Umar memang nggak benar. Itu bagi yang benci kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi bagi yang benci Sayyidina Ali sebaliknya, Sayyidina Ali nggak tahu diri. Orang Ansor udah setuju, Muhajirin udah setuju. Kok sebagai keluarga Nabi nggak memberikan contoh yang baik? Sayyidina Ali ini iri nih, dengki nih, pengen kekuasaan, haus kekuasaan. Nah, cuma nggak ada kepilih dia jadi marah. Kurang lebih begitu. Ini berbahaya. Jadi kalau Anda belajar begini, kenapa banyak ulama kita sungkan untuk bahas soal ini, sudah? Sebab orang-orang awam ini, kalau mereka nggak perhatian dibahas ini, nanti masing-masing nafsirin sendiri. Coba kita lihat dua penafsiran.
Penafsiran orang yang benci Ali berbahaya tidak? Ya. Penafsiran yang benci sama Abu Bakar berbahaya tidak? Bagaimana untuk jawab itu semua? Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Karena ini fakta. 6 bulan Sayyidina Ali tidak berikan baiat. Setelah 6 bulan Siti Fatimah wafat, baru Sayyidina Ali memberikan baiat. Artinya Siti Fatimah putri Nabi sejak Nabi wafat sampai Siti Fatimah wafat tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq. Siti Fatimahnya tidak memberikan baiat. Ini jadi persoalan serius ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa begitu? Baik, perhatikan baik-baik semua. Saudara, begitu selesai pemakaman Nabi, semua rapi, keluarga Nabi dengar kisah tiba Bani Sa'idah dari Muslimun, Abu Bakar dan Umar datang, kemudian Sayyidina Abu Bakar sudah ditetapkan sebagai khalifah. Itu sampai putri Nabi protes kepada orang-orang Ansor. Bisanya kalian memilih tanpa kehadiran kami? Bisanya kalian ini kumpul milih tanpa kehadiran keluarga Nabi? Itu teguran Siti Fatimah Zahra membuat orang Ansor semua menyesal. Tapi baiat sudah diberikan. Sayyidina Ali pun dalam hal ini supaya kita tahu inilah sikap. Jadi begitu Siti Fatimah Zahra, beraninya kalian punya khalifah, pemimpin setelah wafat Nabi tanpa kalian ajak bicara keluarga Nabi. Ini teguran lembut, santun, ramah, tapi dalam. Orang-orang Ansor kenapa merasa risik? Karena mereka adalah pecinta Ahlul Bait, sekarang yang nomor putri Nabi, jantung hati Nabi. Tapi semua terjadi sudah. Mau bilang apa? Selesai. Semenjak itu Sayyidina Ali tidak memberikan baiat. Kenapa? Karena semenjak itu juga Siti Fatimah sakit. Sakitnya Siti Fatimah ini bukan soal kepemimpinan, tapi memang Nabi sudah kasih kabar. Sebelum Nabi wafat, Nabi bisikin Siti Fatimah. Begitu Nabi bisikin, Siti Fatimah nangis, sedih. Nggak lama lagi Nabi bisikin lagi. Kali ini Siti Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Di situ ada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi. Tapi Siti Aisyah nggak pernah nanya ada apa. Tapi setelah Nabi wafat, Siti Aisyah memberanikan diri untuk bertanya, ya Fatimah, ya binta Rasulullah, wahai putri Rasulullah, aku pernah lihat dulu engkau dibisiki oleh Nabi, kau nangis. Dibisikin lagi, kau tertawa. Kalau boleh aku tahu apa sebetulnya yang dibisikin oleh Nabi? Siti Fatimah menjawab, bagaimana aku tidak nangis? Pertama, Nabi membisikkanku, memberikan kabar kalau beliau akan meninggal dunia. Aku nangis, aku sedih. Tapi setelah itu Nabi bisikin aku lagi, Fatimah, tetap jangan nangis. Engkau adalah keluargaku yang akan pertama kali menyusul. Nabi udah kasih kabar kalau Nabi wafat nanti yang pertama bakal menyusul Siti Fatimah. Makanya dia senyum, senang. Kalau begitu nggak lama-lama berpisah dari Nabi. Ternyata betul. Begitu Nabi wafat, nggak berapa lama Siti Fatimah jatuh sakit, 6 bulan meninggal. Setelah Siti Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diundang oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Keluarga Nabi minta Sayyidina Abu Bakar datang sendiri tanpa dikawal oleh siapapun. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Ali menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan,
kau boleh kumpulkan semua penduduk Madinah di masjid. Nanti aku akan sampaikan kepada mereka bahwa aku akan membaiat. Sayyidina Abu Bakar kumpulkan penduduk. Sayyidina Ali mulai menyampaikan ceramah. Ini yang menarik. Sayyidina Ali mengatakan, 6 bulan ini kami Ahlul Bait tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, karena sibuk mengurus putri Nabi yang sakit. Karena putri Nabi sakit, temani setiap hari sudah. Yang kedua, Sayyidina Ali mengingatkan semua saat itu Muhajirin dan Ansor. Kami Ahlul Bait tidak membaiat Abu Bakar Siddiq selama ini bukan karena kami iri, bukan karena kami ingin kekuasaan, tapi kami melihat menurut pandangan kami Ahlul Bait perlu diajak bicara. Itu aja yang saya katakan. Kami ini Ahlul Bait perlu diajak bicara. Jadi jangan kalian bikin pemilihan keluarga Nabi nggak diajak bicara. Sopan saya sampai. Kami melihat kami perlu diajak bicara. Selanjutnya kata Sayyidina Ali, tapi ya sudahlah, yang sudah berlalu biarkan berlalu, dan kami Ahlul Bait keluarga Nabi selama 6 bulan kami perhatikan betul kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Ternyata selama 6 bulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memimpin negeri ini dengan sangat baik. Kaum murtadin diperangi, syariat Islam ditegakkan, dakwah disebarluaskan, dan beliau orang yang jujur, amanat, setia, adil. Karenanya kami menilai Abu Bakar Siddiq pantas untuk menjadi khalifah. Karena itu hari ini aku dan seluruh keluarga Nabi memberikan baiat sumpah setia kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, baru di situ dalam masjid takbir bergema di mana-mana sudah. Karena itu yang ditunggu umat Islam. Karena Ahlul Bait diam di rumah, nggak ada yang. Jadi artinya sebetulnya bukan perselisihan mau berebut kekuasaan. Ini persoalan etika. Ini persoalan adab. Jadi Ahlul Bait ini ingin memberikan pelajaran dalam persoalan yang seperti ini. Nggak usah ada perebutan, nggak usah pakai ada pertumpahan darah, musyawarah. Tapi keluarga Nabi diajak bicara. Soal nanti siapa dipilih jadi pemimpin, silakan. Wajar tidak? Wajar, sudah. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, jadi di sini terbantahkan. Dengan cerita yang malam Kamis kemarin terbantahkan. Tidak betul Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ingin ambil kekuasaan. Fitnah. Tidak betul Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu saudara takut kalah bersaing dengan Ali. Tidak betul Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu terburu-buru ke sana hanya karena dimotivasi oleh urusan duniawiyah. Murni kedatangan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar serta Abu Ubaidah bin Jarrah untuk meredam fitnah. Dan sudah kita ceritakan kemarin. Sebab kalau mereka nggak datang, pertumpahan darah. Nah, apa kita mau kembali ke jahiliyah lagi? Nabi sudah satukan mereka, Allah sudah lunakkan hati mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ingat nikmat Allah atas kamu sekalian. Tak kala kalian ini bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian semua. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang kemudian dengan nikmat Allah kalian semua menjadi bersaudara. Nah, terus setelah mereka bersaudara gara-gara kekhalifahan, terus membunuh-bunuhan, menjadi musuh lagi. Nah, ini yang diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan suudzon kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kepada Sayyidina Ali juga jangan suudzon. Kenapa Sayyidina Ali 6 bulan tidak memberikan baiat? Alasannya kuat. Satu,
mengurus istri yang sakit. Beliau tidak mau tahu urusan politik. Beliau nggak mau tahu urusan negara. Udah ada yang ngatur Abu Bakar Siddiq. Beliau urus putri Nabi. Ini nggak sembarangan. Sebab kalau beliau sembarangan terhadap putri Nabi, ada hadis. Nabi mengatakan Fatimah bint Atumin. Fatimah itu adalah bagian diriku. Siapa yang menyakitinya, berarti dia menyakiti aku. Siapa yang mencintainya, berarti dia mencintai aku. Makanya Sayyidina Ali hati-hati memperlakukan Siti Fatimah. Tak mau Sayyidina Ali sampai Siti Fatimah itu tersinggung, marah, kecewa, tidak diurus. Enggak, 24 jam diurus sudah. Ini supaya Anda tahu. Makanya selama Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, Sayyidina Ali tidak poligami, tidak pernah kawin dengan yang lain. Kenapa? Dijaga perasaan Siti Fatimah. Sayyidina Ali khawatir sedikit saja dia sakiti Fatimah, berarti dia sakiti Nabi. Jadi betul-betul akhlak Sayyidina Ali itu tinggi. Nah, jaga ini nggak ikut campur urusan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali tidak membaiat bukan karena iri, bukan karena ingin kekuasaan, cuman beliau punya pandangan. Lain kali kalau mau bikin pemilihan begitu, ajak ngomong keluarga Nabi. Wajar tidak kalau Sayyidina Ali negor macam itu? Wajar. Kan Nabi yang berjasa, Nabi yang bawa mereka ke jalan agama, Nabi yang ajarkan mereka tentang Islam. Tahu-tahu begitu Nabi meninggal, keluarga Nabi mereka tinggalkan begitu saja. Secara etika nggak boleh. Makanya Sayyidina Ali berikan pelajaran. Bukan soal ini, soal ijtihad. Kami berhak diajak bicara. Itu aja. Bukan Sayyidina Ali mengatakan kami berhak dipilih, kami berhak jadi khalifah. Enggak, kami berhak diajak bicara. Kalau orang merasa berhak diajak bicara, terus nggak diajak bicara, kemudian dia marah, wajar tidak? Nah, ini yang mesti diingat. Jadi Sayyidina Ali punya ijtihad, sedang mendidik Ansor dan Muhajirin. Nggak sampai di situ. Yang ketiga, kalau Sayyidina Ali mau haus kekuasaan, orang Ansor semua dukung Sayyidina Ali, Bani Hashim semua dukung Sayyidina Ali, Bani Muttalib semua dukung Sayyidina Ali, mayoritas Muhajirin dukung Sayyidina Ali. Kira-kira kalau Sayyidina Ali mau berontak bisa tidak? Bisa dengan mudah. Sayyidina Ali bisa kafir orang muda, ini nggak sah. Ulang lagi pemilihan. Apa ini kalian milih-milih tanpa kehadiran keluarga Nabi? Harus Sayyidina Ali bersikap begitu, bisa tidak? Bisa. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah yaitu bersikap semacam itu. Jadi tolong dicatat, tidak pernah Sayyidina Ali bersikap sedemikian rupa. Dan tidak pernah selama 6 bulan Sayyidina Ali mengganggu kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Enggak ada. Sayyidina Ali duduk di rumah, urus istri yang sakit, kepemimpinan tidak diganggu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar memimpin dengan baik tanpa gangguan. Dan kemudian Murtadin diperangi, bagus hasil kepemimpinannya. Setelah 6 bulan, Sayyidina Ali lihat bagus, baru diakui sebagai khalifah. Wajar tidak? Tidak ada yang aneh, saudara. Ini sejarah, tidak ada yang aneh. Jadi Ahlus Sunnah itu memahaminya nggak emosional. Ahlus Sunnah itu memahaminya tidak suudzon kepada Ali, tidak suudzon kepada Abu Bakar, tidak suudzon kepada Ansor, tidak suudzon kepada Muhajirin. Kita mesti belajar husnudzon. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan sampai nanti Anda dengar begini, wah Abu Bakar begini, Umar begini, Ali begini. Jangan. Nanti bisa kotor, bisa rusak kita punya pikiran, saudara. Jangan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini sosok-sosok yang begitu mulia, sosok-sosok pemimpin yang luar biasa, sosok-sosok sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mereka beda ijtihad, wajar. Mereka bukan Nabi, saudara. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar beda pendapat, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman beda pendapat, Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali beda pendapat, wajar tidak? Dan jangan lupa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan
kepada Siti Fatimah Zahra. Di waktu ditegur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Siti Fatimah, ya binata Rasulullah, wahai putri Rasulullah, demi Allah, kalau aku tahu urusan ini membuat kau marah kepadaku, aku tidak mau jadi khalifah. Lebih baik aku putuskan kepemimpinan kekhilafahan daripada hubunganku putus dengan putri Rasulullah. Itu diucapkan pada Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Muhajirin dan Ansor, ada dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Hei Muhajirin Ansor, hei umat Islam, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urkubu Muhammadan, jaga baik-baik kehormatan Nabi Muhammad fi ahli baiti, dengan kau jaga kehormatan keluarga. Keamanan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini bukan orang lain, artinya orang yang tidak sangat mencintai keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas semuanya sudah ada. Tidak ada, semua berjalan, itu normal, hasil ijtihad, ada perbedaan, dan itu sesuatu yang biasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Lalu bagaimana konsekuensi akidah dari tiap-tiap pendapat sesuai fakta sejarah di atas? Jadi kan faktanya kan begitu tuh. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi akidah dari pendapat yang sudah kita pelajari pada malam Kamis yang lalu? Bagaimana konsekuensi akidah kalau khilafah itu wasiat? Bagaimana konsekuensi akidah kalau khilafah itu kisaran? Dan bagaimana konsekuensi akidah kalau khilafah itu ijtihad? Kita mulai dari yang pertama. Konsekuensi akidah. Jika betul ada wasiat, seperti yang dikatakan kaum Nasibah dan Syiah, yang mana Nasibah mengatakan buat Sayyidina Abu Bakar, Syiah mengatakan buat Sayyidina Ali. Andai kata betul ada wasiat untuk Abu Bakar, perhatikan baik-baik. Andai kata, ini saya bicara dengan andai kata. Andai kata betul ada wasiat dari Nabi buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, andai kata betul, berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan sudah melanggar wasiat Nabi. Kalau andai kata wasiat itu ada, berarti Sayyidina Ali langgar wasiat tidak? Kalau Sayyidina Ali cuma 6 bulan, kalau Siti Fatimah seumur hidup, karena satu wafat tidak bayat. Berarti Sayyidina Siti Fatimah sampai wafat sudah langgar wasiat. Kalau betul wasiat itu ada buat Abu, kira-kira paham tidak? Saya tanya sekali lagi, tadi Sayyidina Ali berapa bulan gak mau kasih bayat? Andai kata wasiat ada dari Nabi buat Abu Bakar, berarti Sayyidina Ali langgar apa? Langgar wasiat. Sebaliknya, andai kata betul wasiat itu ada dari Nabi buat Sayyidina Ali, andai kata betul itu wasiat buat Sayyidina Ali, maka berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang membaiat mereka semua telah langgar wasiat Nabi seumur hidup mereka. Andai kata wasiat ada buat Sayyidina Ali, ternyata Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah, berarti Sayyidina Abu Bakar apa? Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, yang naik siapa? Umar, berarti pelanggaran dilanjutkan. Terus setelah Umar wafat, yang naik siapa? Utsman, berarti pelanggaran nambah lagi, sudah. Nah terus yang pilih Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman banyak gak sahabat? Banyak. Muhajirin dan Ansor, berarti yang milih apa namanya? Langgar wasiat. Sekarang
pertanyaan saya, apa hukum melanggar wasiat? Nabi kasih wasiat, dilanggar, tidak mau dijalankan, apa hukumnya? Hukumnya dosa besar atau fasik, bahkan bisa kafir. Gak main-main, saudara. Hukum melanggar wasiat sekurang-kurangnya dosa, setinggi-tingginya kafir. Wasiat Nabi dilanggar, berarti konsekuensi akidah. Andai kata ada wasiat buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti Sayyidina Ali dan semua keluarga Nabi kafir selama 6 bulan. Bahkan Siti Fatimah Zahra yang sampai wafat tidak membaiat Abu Bakar, berarti mati dalam keadaan kafir. Saya mau tanya sama jamaah di sini, ada yang berani kafirin Sayyidina Ali? Ada yang berani kafirin putri Nabi tercinta? Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani, terus kita mau berani nggak hidup? Andai kata wasiat ada. Sebaliknya, andai kata wasiat itu ada buat Sayyidina Ali, andai kata ada wasiat dari Nabi bahwa setelah Nabi wafat yang harus jadi khalifah adalah Sayyidina Ali, atau yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Berarti mereka langgar wasiat tidak? Berarti saudara, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh muhajirin dan ansor yang membaiat mereka semuanya fasik, bahkan kafir sampai wafatnya. Itu Sayyidina Abu Bakar sampai mati kafir, Sayyidina Umar sampai mati kafir, Sayyidina Utsman sampai mati kafir, karena tidak menjalankan wasiat yang Sayyidina Ali harus menjadi khalifah. Saya mau tanya, ini konsekuensi akidahnya berat tidak? Berat. Pengajian kita ini bukan mau caci maki Syiah atau caci maki Tasibah, bukan. Ini kita lagi ngaji, bukan lagi mau caci maki, tapi kita ngaji, kita mau tahu ini konsekuensinya kemana. Nah, maka itu Ahlus Sunnah berkenaan dengan ini menolak kedua pendapat di atas. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak pendapat Nasibah dan menolak pendapat Syiah. Kenapa? Karena kedua pendapat bisa memfasikkan, bahkan bisa mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. Jadi kedua pendapat ini oleh Ahlus Sunnah diterima atau ditolak? Jadi supaya Anda tahu kenapa nolak, ada sebabnya. Bukan nolak karena fanatik, bukan nolak karena ta'assub, bukan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hati-hati. Nih, kalau wasiat ada buat Abu Bakar, Ali kafir dong. Kalau wasiat ada buat Ali, Abu Bakar dong yang kafir. Oh, ini bahaya, ini konsekuensi akidahnya. Nah, ini bukan soal ta'assub, fanatik, bukan. Ini bukan soal mau bela salah satu pihak, mau bela Abu Bakar atau bela Ali, tidak. Ini kita ingin mencari kebenaran supaya kita tidak sembarangan mengkafirkan para sahabat. Nah, saya kira jelas tidak? Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Konsekuensi akidah kalau memang ada isyarat. Nah, tadi kita sebut yang mengatakan ada isyarat Ibn Taimiyah dan Zaidiyah. Nah, Ibn Taimiyah mengatakan isyarat buat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Zaidiyah mengatakan isyarat untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Andai kata benar ada isyarat-isyarat yang jelas dari Nabi buat Abu Bakar, tapi ternyata Ali dan Ahlul Bait 6 bulan gak baiat, berarti apa? Ali gak paham isyarat, berarti keluarga Nabi tidak paham isyarat. Kalau gak paham isyarat yang jelas, apa itu namanya? Goblok. Itu ada isyarat dari Nabi buat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali yang katanya pintar tidak paham isyarat,
Berarti Sayyidina Ali bodoh dong. Padahal Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun. Aku kota ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Masa pintu gerbang ilmu nggak ngerti isyarat? Ini persoalan serius. Jadi kalau andai kata isyarat itu ada buat Sayyidina Abu Bakar, berarti Ali dan Ahlul Bait tidak paham wasiat selama 6 bulan. Bahkan Siti Fatimah Zahra jantung hati Nabi, aku wafat nggak paham wasiat, nggak paham isyarat. Lalu sebaliknya, kalau isyarat itu ada buat Sayyidina Ali, sebaliknya berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang membaiatnya semuanya tidak paham wasiat seumur hidupnya. Dengan kata lain, kalau memang ada isyarat buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar bodoh, Umar bodoh, Utsman bodoh, para sahabat semua bodoh. Saya mau tanya, ini buat akidah bagus apa enggak? Makanya kita lihat di sini saudara, andai kata isyarat itu ada, berarti Sayyidina Ali dan para sahabat tidak paham wasiat Nabi. Kalau tidak paham wasiat Nabi, berarti identik dengan tidak atau tidak paham, atau alias bodoh. Sekarang bagaimana Ahlus Sunnah? Isyarat mana maksudnya? Ya, balik. Isyarat bukan ya, ini sudah. Kita perbaiki balik. Tulisan bisa salah, tapi paham kita jangan salah. Tidak paham di salah. Ayo, satu lagi. Tidak paham. Terus satu lagi. Ini. Ayo. Sudah? Kemana lagi? Oh, itu dia. Boleh sama itu. Atau salah minta kalau saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang pendapat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah juga menolak kedua pendapat di atas. Kenapa? Karena bisa membodohkan sahabat. Karena bisa merendahkan sahabat. Karena bisa menghina sahabat. Ahlus Sunnah paling pantangan merendahkan sahabat. Oh, paling pantangan saudara merendahkan keluarga Nabi. Nah, karena konsekuensi akidah ini bisa merendahkan keluarga Nabi dan bisa merendahkan sahabat Nabi, ditolak oleh Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Sekarang yang ketiga, apa konsekuensi akidah kalau itu adalah ijtihad? Nah, ini konsekuensi akidah. Ini Ahlus Sunnah, ini salah tulis lagi. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Jadi konsekuensi akidah yang ketiga atau kelima yang terakhir,
Jika dalam ijtihad sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah, maka saya mau tanya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang ke Saqifah meredam fitnah, kemudian berijtihad untuk cari solusi. Boleh tidak? Boleh. Ijtihad. Berarti Sayyidina Abu Bakar berhak tidak ijtihad? Sayyidina Umar berhak tidak ijtihad? Berhak. Nah, terus Sayyidina Ali punya pandangan, mestinya kita harus diajak bicara. Itu pendapatnya. Pertanyaan saya, berarti kan Sayyidina Ali ijtihad juga. Sayyidina Ali berhak tidak ijtihad? Jadi kalau bicara ijtihad, Sayyidina Ali dan keluarga Nabi berhak ijtihad, Sayyidina Abu Bakar dan Umar juga berhak ijtihad. Jadi nggak usah ribut, ini pendapat. Silakan masing-masing untuk mengeluarkan pendapat. Nah, hukum ijtihad seorang mujtahid jika benar berapa pahalanya? Kalau salah, jadi andai kata ijtihad Abu Bakar Umar yang benar, 2, Ali salah, 1. Sebaliknya, jika ijtihad Ali dan Ahlul Bait yang benar, 2, Abu Bakar dan Umar, 1. Ada yang direndahkan tidak? Ada yang dihina tidak? Ada yang dikafirkan tidak? Ini akidah Ahlus Sunnah, sudah. Jadi kalau kita lihat ini musyawarah, nggak ada yang dikafirin. Jadi kita ngelihatnya santai. Oh, keluarga Nabi sama sahabat Nabi beda pendapat. Wah, mereka orang-orang pintar. Sayyidina Abu Bakar orang cerdas ijtihad, Sayyidina Umar orang cerdas ijtihad, Sayyidina Ali orang cerdas ijtihad. Nah, makanya kemarin ada pertanyaan dari Ustaz Yusuf, berapa waktu Sayyidina Ali mau dibaiat? Itu kan waktu pemilihan setelah Sayyidina Umar wafat. Kan yang pertama kali ditanya bukan Utsman dulu, tapi Ali. Jadi majelis syura bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apa kau siap untuk menjalankan Al-Quran? Sayyidina Ali jawab siap. Apa kau siap untuk melaksanakan As-Sunnah? Sayyidina Ali jawab siap. Apa kau siap untuk melanjutkan kebijakan Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali mengatakan, mereka punya pendapat berdua, aku punya pendapat. Padahal kalau Sayyidina Ali jawab siap, Sayyidina Ali jadi khalifah. Ini bukan soal jadi khalifah atau tidak khalifah, ini soal prinsip. Sayyidina Ali itu orang berilmu. Kalau Al-Quran dia tunduk, As-Sunnah dia tunduk. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan periksa dulu itu ijtihad. Ijtihadnya benar, dia ambil. Enggak benar, dia tolak. Berarti Sayyidina Ali punya prinsip tidak? Sayyidina Ali nggak jual prinsip gara-gara kedudukan khalifah. Padahal kalau Sayyidina Ali jawab siap, jadi khalifah. Tapi kalau Sayyidina Ali jawab enggak, mereka punya pendapat, aku punya pendapat. Sayyidina Ali nggak mau ngebebek, nggak mau ikut-ikutan aja pendapat. Berarti itu prinsip bukan? Berhak tidak Sayyidina Ali punya sikap? Nah, sementara Sayyidina Utsman ditanya, kau siap melaksanakan Al-Quran? Siap. Kau siap melaksanakan As-Sunnah? Siap. Kau siap menjaga kebijakan Abu Bakar dan Umar? Siap. Itu juga hak Sayyidina Utsman. Bukan Sayyidina Utsman terus kita katakan pelintang. Bukan. Mungkin Sayyidina Utsman punya ijtihad, kebijakan Abu Bakar dan Umar sudah bagus. Kalau Sayyidina Ali melihat ada yang perlu dikoreksi, ini ijtihad. Wajar tidak? Apa beda pendapat berarti ribut? Apa beda pendapat berarti berat? Apa Sayyidina Ali berat? Apa Sayyidina Abu Bakar? Apa Sayyidina Umar? Apa Sayyidina Utsman? Ini pendapat. Jadi Sayyidina Ali nggak diangkat jadi khalifah, nggak apa-apa. Tapi aku punya prinsip begini. Itu jawaban buat Ustaz Yusuf. Pertanyaannya pada malam Kamis yang lalu. Nah, ini persoalan ijtihad. Nah, sekarang saya tanya, kalau begini akidahnya harus sunnah, berarti kalau ini disebut ijtihad, adakah sahabat yang direndahkan? Adakah sahabat yang difasikkan? Adakah sahabat yang dikafirkan? Tidak ada, saudara. Jadi konsekuensi akidah aswaja adalah tetap memuliakan semua sahabat. Tidak ada pembodohan, tidak ada pemfasikan, dan tidak ada pengkafiran, saudara. Alhamdulillah.
Kira-kira jelas tidak? Jadi saya beritahu Anda begini, bukan terus nanti Anda maki-maki Syiah, maki-maki Nasibah, maki-maki Zaidiyah, maki-maki Ibn Taimiyah. Bukan. Gak apa-apa kita beda pendapat sama mereka. Kita beda, tapi kita punya prinsip. Nih, Ahlus Sunnah seperti ini. Kenapa kami begini? Kenapa pendapat Anda Syiah kami tolak? Karena begini. Kenapa pendapat Ibn Taimiyah Anda kami tolak? Karena begini. Kenapa pendapat Nasibah kami tolak? Karena begini. Kenapa Zaidiyah kami tolak? Karena begini. Kenapa Ahlus Sunnah yang kami ikut? Karena begini. Bukan karena kami ta'assub atau fanatik, tapi karena ada dalil yang lebih logik, masuk di akal, santun, tidak membahayakan akidah, selamat, husnudzon. Itu yang kami utamakan. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya berharap ini jamaah Masjid Al-Isra ini mesti bisa jawab. Jangan cuma misalnya caci maki doang. Wahabi kita caci maki, Syiah kita caci maki. Saya nggak menginginkan Anda menjadi tukang caci maki terhadap mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah. Tapi ajak mereka dialog, adu argumentasi. Kecuali mereka-mereka yang sudah nyata-nyata kafir seperti Ahmadiyah dan liberal sejati. Tapi itu pun kita tetap mesti pakai dalil. Nggak bisa mencaci maki Ahmadiyah nggak pakai dalil. Kadang-kadang saya tertawa sendiri. Ada orang takut semangat caci maki Ahmadiyah. Awas, hati-hati. Ahmadiyah itu kafir. Pergi hajinya ke India. Orang Ahmadiyah ketawa. Kapan kami pergi haji ke India? Kami pergi haji ke Mekah. Jadi kita ini nyerang tanpa ilmu. Akhirnya musuh mentertawakan kita. Jadi kita ketahuan bodohnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi kalau mau menyerang musuh, jangan yang nggak ada di musuh diketawain. Cari apa yang musuh ngomong. Mana buktinya? Mana dalilnya? Serang mereka. Saat mereka bilang enggak saja begitu, ini buktinya. Jadi jangan kita nyerang yang mereka tidak melakukan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Baik, ini belum selesai. Kita lanjutkan. Mari lihat. Ikhtisar, ringkasan. Pendapat wasiat baik untuk Abu Bakar maupun Ali, sebagaimana diyakini Nasibah dan Syiah, itu bisa mengantarkan kepada pengkafiran. Pengkafiran siapa? Pengkafiran sahabat, pengkafiran Ahlul Bait. Nah, ini konsekuensinya. Kalau isyarat baik untuk Abu Bakar maupun untuk Ali, sebagaimana diyakini Ibn Taimiyah dan Zaidiyah, ini bisa mengantarkan kepada penghinaan. Kalau ijtihad, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah, dan itu untuk semua sahabat yang memenuhi syarat, maka tidak ada pengkafiran, tidak ada penghinaan. Justru dengan ijtihad kita memuliakan sahabat. Jadi Abu Bakar kita muliakan dengan ijtihadnya, Umar kita hormati dengan ijtihadnya, Ali kita hormati juga dengan ijtihadnya. Berarti ini mengantarkan kepada pemuliaan sahabat dan keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kalau Anda ditawarkan begini, pilih yang mana? Ijtihad. Pengkafiran, penghinaan atau pemuliaan? Ijtihad. Kalau milih pemuliaan berarti milih pendapat yang mana di antara tiga di atas? Ijtihad. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, kalau begitu kita pelajari hikmahnya. Sikap Sayyidina Abu Bakar dan Umar di Saqifah Bani Sa'idah sudah tepat dan benar, karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau nanti Anda dengar ada ceramah-ceramah bilang, ada seminar-seminar mengatakan awas Abu Bakar merebut kekuasaan, Abu Bakar begini begitu, Anda udah punya benteng. Enggak betul. Itu untuk meredam fitnah, mempersatukan umat, bukan untuk rebut kekuasaan. Nah, kemudian sikap Ali dan keluarga Nabi selama 6 bulan tidak membaiat Abu Bakar juga sudah tepat dan benar. Loh, kok tepat juga? Kok benar juga? Karena
beralasan kuat. Alasannya kuat tidak tadi? Pertama apa alasannya? Ngurus Fatimah Zahra. Kuat tidak alasan ngurus Fatimah Zahra? Sayyidina Utsman saja mau ikut saudara, mau ikut perang, istrinya sakit, Nabi nggak kasih. Semua yang lain ikut jihad. Sayyidina Utsman mau ikut jihad, Nabi bilang enggak, urus kau punya istri. Coba kita lihat, ngurus istri sampai jihad boleh ditinggal, saudara. Ngurus istri yang sakit. Jadi kalau Sayyidina Ali ngurus istri yang sakit meninggalkan urusan politik, boleh nggak? Boleh, saudara. Jadi sudah tepat karena ada alasan. Dan alasan yang berikutnya, Ahlul Bait ingin memberikan pelajaran bahwa Ahlul Bait itu perlu diajak bicara. Soal mau dipilih nggak dipilih urusan kesekian, tapi kita perlu untuk mengajak bicara semua pihak. Dan itu jadi pelajaran sepanjang zaman sampai hari ini. Jadi artinya kalau kita mengambil keputusan, ajak bicara ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, semua orang yang kira-kira punya pengaruh, ajak ngomong. Jangan gelonong-gelonong aja bikin keputusan, saudara. Nah, di samping kita ada ulama, dari minta pendapatnya. Di kanan kiri kita ada habaib, ada kiai. Enggak ditengok dia punya perkataannya. Jangan, tanya. Itu pelajaran penting luar biasa. Dan kenapa sikap Ali sudah benar? Karena Ali dan keluarga Nabi tidak mengganggu kekhilafahan Abu Bakar. Mengganggu tidak? Apa Sayyidina Ali berontak? Jadi sudah tepat, sudah benar. Bahkan akhirnya setelah 6 bulan Ali dan Ahlul Bait memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq sebagai tanda bukan hanya penghormatan dan kemuliaan Abu Bakar, tapi pengakuan betapa Abu Bakar pantas menjadi khalifah setelah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bahwa hikmah yang kita bisa dapat menunjukkan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, satu, mereka semua memiliki prinsip. Walaupun prinsipnya harus berbeda. Jadi bukan orang pelin-pelan. Dua, mereka semua cerdas dan berilmu. Tiga, mereka semua gagah dan jadi tidak ada pengecut. Nah, kemudian yang keempat, saudara, mereka semua berjiwa besar. Sayyidina Ali berjiwa besar, walaupun beliau berpendapat kami Ahlul Bait perlu diajak bicara, tapi terus nggak ngambek, enggak. Kan ada yang terus ngambek, ngeyel, ngorong-ngorong, saudara. Enggak. Apa ada Sayyidina Ali terus bisik-bisik, Abu Bakar kurang ajar nih, Abu Bakar begini ada? Ada Sayyidina Ali ngerumpi begitu? Nggak ada. Ada ngomong di belakang begitu? Nggak ada. Tutup mulut. Namanya udah sampai kami Ahlul Bait punya pendapat. Terus dia jadi nggak kasak kusuk, nggak pecah belah umat. Itu namanya berjiwa besar. Nah, kemudian yang kelima, mereka semua pemersatu. Nah, terus ada tambahan. Andai kata wasiat ada, saya mau tanya. Menurut pengetahuan Anda, Sayyidina Ali itu pengecut atau berani? Siapa di antara anak muda sahabat Nabi yang paling berani di medan tempur sepanjang sejarah? Siapa anak muda sahabat Nabi yang setiap duel 1 lawan 1 selalu maju duluan? Pokoknya kalau ada duel 1 lawan 1, Sayyidina Ali duluan yang maju sudah. Selalu. Jadi artinya orang tahu siapa. Hari itu muda, agak berani. Pertanyaan saya, andai kata ada wasiat dari Nabi, hei Ali kau jadi khalifah setelah aku wafat, tidak boleh yang lain. Contoh Abu Bakar jadi khalifah, berarti kan Abu Bakar berbuat salah, dosa. Kira-kira kalau Abu Bakar buat terang-terangan melanggar wasiat Nabi, Sayyidina Ali diam atau melawan? Gak bakal diam, saudara. Sayyidina Ali bakal cabut pedang, kurang ajar. Wasiat Nabi kau melanggar, wasiat Nabi kamu injak-injak. Sayyidina Ali cabut pedang, nggak sendiri. Semua keluarga Nabi ikut. Semua Bani Hasim, Bani Muthalib ikut. Nggak main-main, saudara. Nggak main-main itu. Semua Muhajirin Ansor akan ikut. Kalau wasiat ada. Tapi saya tanya, ternyata Sayyidina Ali melakukan itu tidak? Itu
satu bukti, nggak ada wasiat juga. Justru dengan Sayyidina Ali nggak berbuat, itu bukti sebetulnya wasiat tidak ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah begitu, Ahlus Sunnah berpikir ini kalau ada wasiat nggak mungkin Sayyidina Ali diam, nggak mungkin. Sayyidina Ali yang dikenal sebagai singa padang pasir, saudara, ada apa? Nabi baru meninggal, wasiatnya dilanggar. Sayyidina Ali nomor 1 jabat pedang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu pemahaman Ahlus Sunnah ini. Kalau Nabi baru meninggal, Abu Bakar Siddiq melanggar wasiat, Sayyidina Ali dapat pedang, diperangi, ditebas kata lehernya. Tapi kenapa Sayyidina Ali tidak melakukan itu? Karena wasiatnya nggak ada. Itu cuma urusan ijtihad. Makanya Sayyidina Ali juga menanggapinya dengan ijtihad. Kalau wasiat Sayyidina Ali tanggapinya dengan pedang. Kalau ijtihad Sayyidina Ali tanggapi dengan ijtihad. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Bagus. Nah, sekarang keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafah setelah wafat Rasulullah. 1, tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Jadi Ahlus Sunnah ini tidak terpengaruh karena ini kan ada kelompok kepentingan politik yang memanfaatkan Ahlul Bait untuk kepentingan mereka. Ada lagi kepentingan politik yang memanfaatkan sahabat lain buat kepentingan mereka. Ini urusan politik. Ahlus Sunnah tidak terpengaruh dengan urusan politik. Ahlus Sunnah bicara dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang kedua, tidak menghina apalagi mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. Tadi kan sudah kita katakan, berarti unggul tidak? 3, menempatkan Ahlul Bait dan sahabat di tempat yang tidak ada yang dihina, saudara. 4, penggunaan dalil yang tepat, logis dan realistis. Anda tadi sudah ikut mempelajari dalil Ahlus Sunnah, logis tidak, realistis tidak, mudah tidak dipahami. Saudara, nah itulah yang perlu kita ketahui. Dan kesimpulan akhir bahwa perpecahan umat Islam bermula dari masalah politik. Itu kalau soal kekuasaan kan politik. Siapa menunjuk khalifah, siapa yang enggak, ini politik. Tapi yang bikin ribut bukan sahabat. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada ribut soal tadi, saudara. Oh ini wasiat, ini ijtihad, ini isyarat. Di tingkat sahabat enggak ada yang ribut. Itu ribut setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin berlalu, terjadi pertikaian politik. Ada yang pakai bendera Ahlul Bait, ada yang pakai bendera sahabat, ada yang pakai bendera Bani Umayyah, ada yang pakai bendera Bani Abbasiyah. Mereka semua punya kepentingan politik. Nah akhirnya muncullah pendapat-pendapat. Oh ini wasiat, oh ini isyarat, oh ini ijtihad, dan seterusnya. Dulu di zaman para sahabat nggak ada pendapat tadi, saudara. Oh ini wasiat, ini isyarat, ini ijtihad, tidak ada. Itu muncul belakangan. Jadi setelah para ulama Rasyidin berlalu baru yang mikir-mikir lihat. Nah kalau pemikirannya positif, kalau negatif itu tadi. Nah kalau yang negatifnya terhadap Ali yang dihina. Kalau negatifnya terhadap Abu Bakar yang dihina. Nah akhirnya terpaksa Ahlus Sunnah nggak boleh dia. Dulu Ahlus Sunnah nggak ributkan soal itu, saudara. Tapi kalau fitnah sudah menyebar di mana-mana, ulama Ahlus Sunnah tidak dia dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah. Tidak begitu, bukan begini, tapi begini persoalan sebenarnya. Kira-kira jelas tidak? Dari gara-gara politik begini akhirnya terjadi perpecahan ini berpengaruh dalam berbagai macam permasalahan usul dan furu. Jadi gara-gara politik nih akhirnya nyebar, pecah pendapat macam-macam, saudara. Baiklah. Baiklah saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan, mungkin ada begini. Kalau kita ketemu kalangan Syiah,
atau ketemu kalangan Nawasib. Mereka akan protes kita seperti tadi. Perhatikan di sini, saya tunjukkan. Dan kesan kita lihat tadi yang konsekuensi. Konsekuensi akidah kita lihat yang Nasibah dan Syiah. Tadi kita katakan kalau wasiat ada buat Abu Bakar, ya maka Ali dikafirkan. Kalau wasiat ada buat Ali, berarti Abu Bakar dikafirkan. Nah, sekarang ditolak. Perhatikan semua. Bisa jadi ada orang Syiah atau Nasibah mengatakan begitu. Orang Syiah kita katakan, akidah Anda yang mengatakan ada wasiat buat Sayyidina Ali, itu menurut kami konsekuensinya bisa mengantarkan kepada pengkafiran Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian orang Syiah mengatakan, enggak, kami enggak pernah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana jawab kita? Mereka kan akan nolak, enggak, kami enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kami cuma mengatakan itu wasiat buat Ali, itu aja. Kami enggak pernah mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Begitu juga yang Nasibah. Kita kasih tahu dia, ini akidah Anda yang mengatakan wasiat buat Abu Bakar, ini bisa mengkafirkan Ali dan Ahlul Bait. Mereka juga jawab, enggak, kami enggak mengkafirkan Ali atau Ahlul Bait. Kami cuma berpendapat ada wasiat buat Abu Bakar, itu aja. Nah, jawab kita, nggak usah berdebat panjang-panjang. Sampaikan kepada mereka, ya, mulut Anda memang tidak mengkafirkan, statement Anda memang tidak mengkafirkan, pernyataan Anda memang tidak mengkafirkan, tapi konsekuensi akidah. Kalau orang yakin wasiat ada buat Ali, ya berarti Abu Bakar melanggar dong. Kalau Abu Bakar melanggar, berarti Abu Bakar fasik atau kafir. Itu namanya konsekuensi akidah. Walaupun Anda tidak berucap, walaupun Anda tidak berkata, walaupun Anda tidak mengkafirkan, walaupun Anda tidak menyatakan, tapi konsekuensi akidah seperti itu. Paham? Begitu juga kepada Nasibah. Walaupun Anda tidak mengkafirkan Ali, walaupun Anda tidak memfasikkan Ali, tapi akidah Anda dengan mengatakan ada wasiat untuk Abu Bakar, ya berarti Ali langgar wasiat dong. Kalau Ali langgar wasiat, berarti Ali fasik, bahkan bisa kafir. Walaupun Anda tidak mengatakan, walaupun Anda tidak memberikan statement, walaupun Anda tidak berucap bahwa Ali itu kafir, tapi konsekuensi akidah Anda itu bisa mengkafirkan Ali. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan debat kusir panjang-panjang, jangan. Karena memang di dalam buku-buku Syiah ada buku-buku yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ada buku-buku yang tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya baca buku mereka. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Ada yang menghina, ada yang tidak menghina. Nah, makanya saya tidak mau terpengaruh dengan itu. Dia mau hina, dia nggak hina, dia mau kafirkan, dia nggak kafirkan, itu nomor kesekian. Yang penting, ini akidah macam begini, begini konsekuensinya. Kira-kira jelas tidak? Paham? Saya bicara konsekuensi akidah. Begitu juga isyarat. Nah, kita lihat yang berikutnya. Tadi kita katakan di isyarat, di sini ada Ibn Taimiyah dan Zaidiyah. Nah, Ibn Taimiyah dalam pengikutnya ngotot, kami tidak pernah merendahkan sahabat, kami nggak pernah menghina sahabat, kami tidak pernah membodoh-bodohkan Ali. Kita jawab, ya, mulut Anda, tulisan Anda, pernyataan Anda tidak mengatakan Ali bodoh, tidak mengatakan Ahlul Bait bodoh, tapi akidah Anda yang mengatakan ada isyarat dari Nabi buat Abu Bakar, kemudian Ali 6 bulan gak paham, itu sama juga Ali bodoh dong.
tidak membodohkan Ali. Itu namanya konsekuensi tidak. Begitu juga Zaidiyah. Zaidiyah tidak mencaci maki Abu Bakar Umar. Bahkan dalam kitab-kitab mereka, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Nggak ada buku Zaidiyah yang mencaci maki Abu Bakar Umar Utsman. Saya baca buku-buku mereka. Mereka muliakan Abu Bakar Umar Utsman. Jadi kalau kita bilang Anda membodohkan Abu Bakar Umar Utsman, dia akan nolak. Tidak. Kami cinta Abu Bakar Umar Utsman. Kami hormati mereka. Kami tidak membodohkan mereka. Betul, Anda tidak membodohkan, Anda tidak menghina, tapi akidah Anda yang yakini ada isyarat. Kalau betul itu isyarat ada, ya berarti Abu Bakar Umar nggak berarti isyarat, ya berarti bodoh dong. Ini namanya konsekuensi akidah. Nah, makanya saya di sini bukan ingin menghina mazhab lain, tidak. Kita wajib menghormati mazhab lain. Dengan mereka punya pendapat sedemikian rupa, tujuan saya malam ini adalah membentengi akidah Ahlus Sunnah. Saya di sini bukan ingin menyerang Syiah, menyerang Nawasib, Nasibah, menyerang Ibn Taimiyah, menyerang Zaidiyah, bukan. Saya di sini ingin membentengi akidah Ahlus Sunnah. Jadi kalau orang-orang Syiah tetap meyakini itu ada wasiat, itu hak mereka. Saya tidak paksakan, itu hak mereka, nggak boleh kita paksa. Cuman orang-orang Syiah harus memaklumi kalau kami tolak. Kenapa kami Ahlus Sunnah tolak? Karena kami takut kalau kami meyakini ada wasiat, nanti bisa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Begitu juga Ibn Taimiyah dalam pengikutnya meyakini ada isyarat buat Abu Bakar. Silakan. Kita tidak bermaksud untuk paksa mereka ikut pendapat kita. Tidak. Silakan. Tapi kelompok Ibn Taimiyah dan pengikutnya harus memahami, harus memaklumi kalau kami Ahlus Sunnah menolak pendapat mereka. Kenapa? Karena kami takut. Kalau kami anggap itu ada betul-betul isyarat buat Abu Bakar, berarti kami bisa membodohkan Ali dan keluarga Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi di sini bukan kita menyerang Syiah, menyerang Zaidiyah, bukan. Ini pengajian ilmiah. Ini pengajian mesti pakai ilmu. Jadi Syiah mau dengan pendapatnya itu ada wasiat buat Sayyidina Ali, silakan. Nawasib mau yakin itu ada wasiat buat Abu Bakar Siddiq, silakan. Tapi mereka harus maklumi kalau kita tolak. Kalau kita tolak Syiah, karena kita khawatir kalau ada wasiat buat Ali nanti mengkafirkan Abu Bakar. Kalau kita tolak Nawasib, mereka juga mesti pahami. Kenapa? Karena kami khawatir kalau kami ikut Nawasib, wasiat buat Abu Bakar ada, berarti Ali yang kafir. Nah, mereka mesti paham bagaimana pola pikir akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Nah, inilah pelajaran kita untuk hari ini, malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk